Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 21 Agustus 2025. Kembali, marilah di pagi yang cerah ini kita membaca syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Menghadiri undangan Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai dengan 39a dan Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saudara, Yesus Tuhan kita menyampaikan hal kerajaan sorga dengan perumpamaan. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Matius 22 ayat 2. Tentulah saudara, raja yang punya hajatan ini akan mengundang orang banyak untuk mengalami sukacita bersama. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menolak undangan itu, bahkan ada yang menyakiti dan membunuh hamba-hamba raja. Raja kemudian murka dan mengundang orang-orang dari jalanan, baik yang jahat maupun baik, untuk memenuhi pesta itu. Apa arti perumpamaan yang disampaikan oleh Sang Baginda kita Yesus Tuhan ini? Perumpamaan ini, saudaraku yang terkasih, mengajarkan tentang panggilan Allah kepada semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, masuk dalam persekutuan dengannya. Dulu, saya kalau diajak teman-teman untuk mengikuti misa di gereja, saudara, selalu saja ada alasan bagi saya untuk menghindar. Sibuklah, mau kerjalah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang suatu kali saya pun mengajak teman-teman untuk dapat mengikuti Ekaristi. Tapi sama dengan saya dulu, saudara, berbagai alasan disampaikan untuk menghindar. Sesungguhnya Allah Tuhan kita rindu sekali akan kedekatan kita dengan Dia. Dan Ekaristi adalah undangan khusus yang disebarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita yang berbeban berat dalam mengarungi kehidupan ini. Yesus tahu dan mengerti, saudara, akan kepenatan hidup kita. Maka Dia yang peduli kepada kita mengundang kita semua, katanya, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Yesus sendiri akan menyiapkan makanan bagi kita agar kita dapat mengalami kelegaan dan tidak lapar lagi, saudara. Makanan yang dipersembahkannya kepada kita adalah tubuhnya sendiri. Seringnya kita tak menanggapi atas undangan Tuhan Yesus. Seringnya kita merasa masih kuat, masih bisa dengan kekuatan kita untuk melepaskan kepenatan kita, melepaskan masalah-masalah kita. Tapi sampai kapan, saudara, kita akan kuat? Banyak dari kita menolak undangan Allah ini karena lebih mementingkan urusan duniawi kita. Ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap hal-hal rohani. Ingat, sekali lagi saudara, ingat, janganlah murka Allah sampai menimpa kita. Lihat, kemurkaan raja dalam Injil hari ini melambangkan murka Allah terhadap mereka yang menolak undangannya dan menyakiti utusannya. Kita harus melihat akan kemurahan hati Allah yang begitu besar kepada kita. Dia mengundang semua orang dari jalanan, baik yang jahat maupun baik. Ini menunjukkan bahwa kerajaan sorga terbuka bagi semua orang yang mau datang.
Dalam menanggapi undangan Tuhan Yesus ini dan untuk menghadiri undangan tersebut, haruslah kita mempersiapkan sebaiknya dengan memakai pakaian pesta. Pakaian pesta yang dikenakan dalam perumpamaan ini melambangkan, saudara, yang pertama, jubah kebenaran Kristus yang diberikan kepada orang percaya. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, pakaian pesta ini dalam perumpamaan ini melambangkan sebagai lambang penghormatan. Mengenakan pakaian pesta yang baik menunjukkan sikap hormat dan penghargaan kepada raja yang mengadakan pesta pernikahan. Dalam konteks ini, Allah yang mengadakan pesta perjamuan surgawi. Dalam artian, saudara, sebelum kita masuk ke gedung pesta perjamuan perkawinan atau masuk ke gedung gereja saat mau mengikuti ekaristi, hendaknya lah kita persiapkan hati kita sebaik-baiknya. Bersihkanlah terlebih dahulu dari kesalahan-kesalahan terhadap sesama. Jangan masih tersimpan kesalahan. Pulanglah dahulu untuk meminta maaf. Hati kita juga, saudara, harus dibersihkan dari segala asupan yang masuk dari luar. Misalnya, saudara, 1 jam sebelum ekaristi, hendaknya lah kita tak makan lagi, apalagi, saudara, merokok. Ini untuk membersihkan tubuh kita yang akan menerima tubuh Kristus yang bersatu dengan kita di dalam bentuk hosti yang telah dikonsekrasikan. Ingat, orang yang tidak mengenakan pakaian pesta dalam perjumpaan dengan Kristus, seperti di dalam perumpamaan ini, menunjukkan penolakan terhadap undangan dan ajakan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini juga bisa diartikan, saudara, sebagai ketidakpedulian terhadap anugerah keselamatan yang ditawarkan. Regi hari ini, saudara-saudara yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita semua, siapapun kita, saudara, diundang dalam perjamuan perkawinan anaknya. Kita diundang dalam perjamuan ekaristi yang diundang oleh Yesus Tuhan kita sendiri bagi kita semua. Janganlah kita menolak undangan yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita, tapi tanggapi dengan mau menghadiri dengan berpakaian pesta yang layak. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu hadir atas undangan Tuhan Yesus dan mau dengan selalu mempersiapkan hati kita hingga akhir finish, sehingga kita layak masuk dalam perjamuan kudus yang abadi. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan Allah kita yang telah mengundang kita ke pesta perjamuannya, dan sambutlah Dia dengan berpakaian pesta yang layak. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.